Saudara Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan akan mempertimbangkan perpanjangan masa karantina menjadi 14 hari jika varian Omikron terus meluas. Luhut meminta masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada karena masih banyak yang belum diketahui dari varian Omikron. Ia meminta agar semua pihak menahan diri dan jangan sampai mengulangi lonjakan COVID-19 pada bulan Juli tahun ini. Luhut juga meminta agar seluruh warga bekerja sama mencegah sebaran virus corona. Saya ulangi, sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omikron ini semakin meluas. Saya ulangi, pemerintah sangat mempertimbangkan untuk peningkatan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omikron ini semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri. Kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini. Sementara itu, pemerintah menerapkan peraturan perjalanan di dalam negeri saat libur Natal dan Tahun Baru. Dalam surat edaran Menteri Perhubungan, aturan ini berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Khusus untuk transportasi darat, kontraflow atau satu arah atau one way atau ganjil genap dapat dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan, yakni jika terjadi peningkatan volume kendaraan. Kebutuhan di lapangan ini yang akan melakukan nanti tindakan adalah diskresi kepolisian. Jadi artinya dari awal sudah kami siapkan konsepnya, skemanya, namun demikian untuk eksekusinya sangat tergantung dengan diskresi dari kepolisian. Yang pertama adalah dengan kontraflow, kemudian berikutnya ada satu arah atau one way, dan berikutnya ada dengan ganjil genap. Merinci lebih jauh aturan perjalanan selama Nataru, kita tanyakan langsung kepada Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan. Selamat malam, Mbak Dita. Mbak Adisti. Selamat malam, sehat-sehat ya Mbak. Mbak Dita, ini kan kita tahu 4 hari lagi masa Nataru ini akan dimulai. Apa aturan perjalanan yang kemudian harus digarisbawahi oleh pengendara, khususnya bagi pelaku perjalanan di dalam negeri secara garis besar, Mbak Adita? Ya, aturan atau syarat perjalanan di dalam negeri ini pada prinsipnya berlaku sama ya untuk semua moda transportasi, baik untuk transportasi umum maupun juga kendaraan pribadi. Jadi yang penting adalah calon penumpang ini sudah memenuhi vaksinasi dosis lengkap dan juga melakukan tes setidaknya tes antigen hasil negatif yang berlaku 1 kali 24 jam serta menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ini berlaku sama di semua moda transportasi dan tentunya juga akan dilakukan pengawasan yang lebih ketat ya di simpul transportasi maupun juga nantinya di beberapa titik di ruas jalan dengan mekanisme random checking begitu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah syarat vaksin 2 kali, kemudian ada tes antigen atau tes PCR dan juga beberapa persyaratan lainnya. Mbak Adita, mengapa kali ini tidak ada penyekatan, Mbak Adita? Ya, kita melihat bahwa situasi pandemik ini dalam beberapa bulan terakhir relatif sudah cukup terkendali ya. Dan kita melihat juga bahwa dari kasus angka harian setiap hari, angkanya relatif stabil. Dan dari situ kita melihat bahwa sebenarnya aktivitas masyarakat masih tetap bisa dilakukan, tetapi tentu dengan pembatasan beberapa aktivitas seperti misalnya aktivitas pariwisata ada pembatasan, kemudian aktivitas-aktivitas di mal ya, dan juga sekolah sekarang ini libur pun ditunda. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya aktivitasnya masih bisa berjalan selama protokol kesehatannya tetap dijaga dengan disiplin. Jadi istilahnya tahun ini Mbak, untuk Nataru ini kami tidak melakukan tidak melakukan penyekatan atau tidak melakukan pelarangan. Tetapi yang ditekankan adalah bagaimana aktivitas masyarakat ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Oke, dan jadi ini tentu dibutuhkan pengawasan yang juga melekat ya. Oke, jadi tidak ada penyekatan, namun aktivitasnya yang kemudian harus dibatasi begitu ya Mbak Dita ya? Betul. Mbak Dita, sekali. ini kalau kita menyinggung soal kontraflow, kemudian ada juga one way, ganjil genap. Jadi ini otomatis ganjil genap dibatalkan begitu untuk di sejumlah ruas tol yang memang sebelumnya direncanakan ada ganjil genap begitu ya Mbak Dita?
Ya, sebelumnya memang kami sempat mengkaji penerapan ganjil genap khususnya di jalan tol ya. Tetapi kemudian setelah kami berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga melaporkannya kepada Pak Menteri Perhubungan dan membahasnya juga di ratas, akhirnya kita melihat situasi di lapangan. Jadi sifatnya situasional. Karena mungkin di beberapa tempat situasinya tidak sama ya Mbak ya. Dan tentu ini akan kita lakukan kembali lagi melihat situasi yang berkembang di lapangan. Jika kemudian dirasa ada peningkatan volume kendaraan dan mulai terjadi penumpukan, disitulah kemudian polisi bisa mengambil diskresi untuk melakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Termasuk salah satunya adalah ganjil genap tadi, gitu Mbak. Oke, jadi diskresi lalu lintas diserahkan penuh kepada kepolisian dan juga wilayah masing-masing, termasuk ada kontraflow, one way, ganjil genap begitu ya, Mbak Dita ya. Betul. Mbak Betul Dita, sekali. dari pantauan Kementerian Perhubungan sendiri, di titik-titik mana saja yang kemudian volume kendaraan atau jumlah penumpang ini sudah terlihat semakin bertambah di hari ini? Iya, seperti juga pada umumnya Nataru di tahun-tahun sebelumnya termasuk sebelum adanya pandemik, memang tujuan utama di Nataru ini umumnya adalah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Dan juga aktivitas di beberapa wilayah di bagian timur Indonesia. Jadi ini yang kami pantau terus, dan khusus untuk di Jawa memang sekarang ini sudah mulai kelihatan peningkatan menuju ke Jawa Tengah. Dan juga ke beberapa tempat di timur Pulau Jawa. Nah ini yang menjadi perhatian kami dan terus kami pantau. Tetapi sampai saat ini kita melihat situasinya masih cukup terkendali, meskipun memang ada tren peningkatan khususnya di hari-hari tertentu di akhir minggu. Nah ini kita akan terus pantau dan selalu berkoordinasi intensif dengan kepolisian dan tentu dengan Dinas Perhubungan di daerah-daerah untuk memastikan bisa diantisipasi begitu. Oke, prediksinya dari Kementerian Perhubungan ada peningkatan aktivitas atau mobilitas orang di masa Nataru ini sekitar berapa persen untuk tahun ini? Ya, ini kami memang setiap tahun selalu melakukan survei ya, karena kita juga tidak ingin mengambil keputusan tanpa berbasis data. Dan data yang kami dapat dari hasil survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan memperlihatkan bahwa meskipun PPKM level 3 yang sebelumnya akan diterapkan secara nasional kemudian itu dibatalkan dan kita kembali kepada asesmen PPKM level yang ada sekarang, ternyata masih ada sekitar 7% dari anggota masyarakat ini yang akan melakukan perjalanan. Angkanya sekitar kira-kira equal dengan 11 juta orang ya. Dan ini tentu angka yang cukup besar ya, dan tentu harus kita antisipasi. Penyebarannya memang cukup merata, tetapi kita tentu fokus kepada Jabodetabek dan di Pulau Jawa pada umumnya. Karena memang pergerakan orang ini paling banyak ada di wilayah ini. Jadi ini ya Mbak yang menjadi bahan kita, rujukan kita untuk bisa melakukan pengendalian ini. Oke, itu artinya prediksi Kementerian Perhubungan setidaknya ada 7%, total ada 11 juta orang yang mengalami atau melakukan peningkatan mobilitas di masa Nataru 2021 ini. Terima kasih Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mbak Dita.